kasih. Bapak saudara semua dimanapun saudara berada, hidup kita adalah sebuah perjalanan di mana kita harus menikmati dan mengucap syukur atas berkat Tuhan. Bagaimana menikmati hidup yang penuh dengan kesulitan dan persoalan? Tidak gampang saudaraku, karena itu bukan sebuah teori. Tapi pengalaman yang dialami oleh Ayub membuktikan bahwa Ayub sekalipun ada di dalam penderitaan, dia mengerti betul sungguh rencana Allah atas hidupnya. Oleh karena itu, baiklah kita belajar di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita mengerti rencana Allah di dalam hidup kita. Dengan demikian, kita akan bisa menikmati dan mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, Ayub pasal 36 ayat 15 berkata, dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Saudara, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan judul kepada Ayub pasal 36 itu, yang tadi ayat yang kita baca 15. Perikop itu dikasih judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, tujuan sengsara ialah pertobatan. Nah saudaraku, ketika kita mengerti hidup kita, tujuan hidup kita, dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada rencana Tuhan, maka kita akan selalu melihat hidup kita dari perspektif, dari sudut pandang Tuhan. Kesulitan hidup, tekanan, pergumulan, dan penderitaan dapat dipakai Tuhan untuk membentuk kita menjadi manusia yang lebih kuat, untuk menolong kita meninggalkan dosa-dosa kita, untuk menolong kita mempunyai kehidupan yang jauh lebih baik di dalam Tuhan. Kita diajar untuk menyadari kelemahan kita, keterbatasan kita, dan kita harus mengerti bahwa dalam segala hal dalam kehidupan kita, kekuasaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, keluarbiasaan Tuhan hadir dan selalu menuntun, menjaga, dan memelihara hidup kita. Tuhan memakai Ayub sebagai contoh bahwa melalui kesulitan hidup, Tuhan menyelamatkan dan akhirnya memulihkan Ayub. Beberapa hari yang lalu, saya berbicara dengan seorang teman, dan saya mengatakan bahwa hidup kita ini sekalipun susah, kita harus belajar mengerti bahwa jika Tuhan mengizinkan kesulitan itu ada, kita harus peka terhadap izin Tuhan atas kesulitan itu ada. Dengan demikian kita akan mengerti bahwa maksud Tuhan di dalam kesulitan itu adalah untuk membentuk kita menjadi manusia-manusia, menjadi anak-anak Tuhan yang lebih tunduk, taat, dan setia kepada Tuhan. Saudaraku, tidak perlu kita menjadi rendah diri kalau kita sudah melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan, tapi masih didera oleh kesulitan hidup. Kita seharusnya bersyukur bahwa kesulitan hidup yang terjadi membuat kita bertumbuh dan memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan setiap hari kita. Kita ini adalah manusia-manusia pemberontak. Kita seringkali tidak bisa menerima kenyataan bahwa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu membuat kita tidak bisa bergerak apa-apa. Kita marah kepada Tuhan, kita memberontak kepada Tuhan. Saudaraku, Allah itu besar dan berbagai rencananya itu luar biasa. Kalau Tuhan menginginkan kita mengalami berbagai kesulitan seperti pengalaman Ayub, janganlah bertanya mengapa, tapi bertanyalah bagaimana cara saya mengatasi kesulitan ini, dan bagaimana cara saya merespon tentang atau terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Saat kita merespon dengan positif, dan kita berpikir dan bertindak positif juga, dan saat kita merespon dari hati yang tunduk, taat, dan setia kepada Tuhan, maka saudara dan saya akan terus melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam semua kesulitan yang kita hadapi. Seperti Tuhan bekerja di dalam hidup Ayub. Dia menyembuhkan Ayub. Bukan cuma menyembuhkan Ayub, Dia memulihkan Ayub.
bukan cuma menyembuhkan dan memulihkan Ayub. Dia membuat Ayub sungguh-sungguh ada di dalam kepenuhan hidup yang orang bisa melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan Ayub sekalipun ada begitu banyak kesulitan yang dihadapi. Saudara, hidup tidak gampang. Hidup penuh dengan persoalan, hidup penuh dengan permasalahan. Tapi marilah kita melihat rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersandar dan bergantung kepada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dan menghadapi semua kesulitan yang ada di dalam hidup kita dengan terus bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Nikmati hidup apa adanya dan syukuri segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita sudah melakukan kebenaran di dalam Tuhan, sudah melakukan kebenaran Tuhan di dalam hidup kita, maka percayalah Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita melewati kesulitan demi kesulitan demi kesulitan. Dan di dalam waktunya yang berharga, yang terbaik dari Tuhan, di dalam anugerahnya, Tuhan akan memulihkan hidup kita. Tuhan tolong kita untuk tetap tunduk, taat, dan setia, bersandar, bergantung, percaya, mengandalkan Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.